Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mister Laptopin bersama saya Wahyu. Oke, di segmen kali ini kita ini akan sedikit membuat video yang berbeda dari sebelumnya. Dan di video kali ini kita akan ngobrol sama salah satu teman saya yang mungkin di hari ini atau di video ini lagi mencari laptop yang sesuai dengan kebutuhan dia, yang terbaik lah, yang budgetnya pas lah untuk kebutuhan. Ya nanti kita tanya dulu lah untuk kebutuhannya apa. Jadi jangan kemana, langsung aja ke videonya. Halo, gimana mas? Gimana mas? Keluhannya gimana mas? Katanya ini mau cari laptop ya, sesuai dengan rencana buat apa kebutuhannya? Kalau rencana mau aku pakai buat editing sih, Mas. Kan aku salah satu content creator nih. Oh iya. Pengen ngedit juga, tapi juga desain pengen pakai gaming tipis lah. Oke. Kalau kayak gitu rekomendasinya Masnya apa? Oke, dari masnya dulu ini pengennya merek apa dulu? Biar enak. Soalnya rata-rata hampir semua merek ya sebenarnya sama aja. Tergantung apa ya? Tergantung sukanya juga merek-merekan. Kalau merek XP mungkin, Mas. SP ya? HP. SP ya? Yang SP yang bisa buat apa tadi? Ngedit ya? Ngedit sama Pengen gaming tipis-tipis. Ngedit sama gaming tipis-tipis. Iya. Oke. Rencananya pengen cari yang baru apa yang second? Yang baru, Mas. Yang baru. Yang baru itu estimasi untuk harga sekarang itu rata-rata di harga 4 sampai 5 jutaan lah mas rata-rata. Itu ada di seri SP. Terus contohnya aja ya, tak kasih contohnya aja langsung ya. Ini biar enak ada pandangannya, biar enak. Ini ada di seri SP yang biasanya paling laris, ini yang sempat viral juga di TikTok. Yang series HP 15 CW1002AO. Ini layarnya 15 in. Kenapa ini aku bilang udah worth it buat apa tadi? Buat gaming sama. Oh ya, buat gaming sama itu tadi karena dia prosesornya udah pakai Ryzen 3, terus RAM-nya dia udah 8 GB, udah pakai SSD NVMe 512. Terus layarnya dia udah mantep banget, ukurannya 15,6 inch dan untuk harganya sendiri di offline store itu biasanya dijual di harga antara 48 sampai 5,2 kayak gini mas modelnya. Selain buat kebutuhan itu cenderungnya biasanya buat apa lagi mas? Kalau selain itu mungkin standar sih mas. Standar ya? Zoom, ngetik kayak gitu aja. Kalau di budgetnya dinaikin dikit di atasnya ini itu ada di series Lenovo mas. Dia speknya sama-sama dia pakai Ryzen 3, tapi Ryzen 3 nya itu series yang 7000 mas. Contohnya kayak gini juga. Kasih contohnya juga sekalian. Nah, kayak gini. Kalau yang di seri SP, dia prosesornya sama-sama pakai Ryzen 3, ukuran layarnya sama. Ukuran layarnya 15,6 in, ada numeric padnya juga. Touchpadnya juga nyaman banget. Terus bedanya di sama-sama logonya sama-sama Ryzen 3, cuma ini di series 7000 mas kalau yang Lenovo. Kalau yang di SP itu prosesornya pakai Ryzen 3 3250U. Dan untuk RAM-nya sama, RAM-nya 8GB, SSD-nya 512GB. Kayak gitu mas. Kalau selain merek ini mungkin ada gambaran lain nggak mas? Ada satu lagi, tapi ini ada di brandnya Asus sih. Oh, Asus. Jadi gini, kalau Asus harganya tuh 11-12 sama kayak yang punya apa ini? Sama agak geser ini gitu. Sama kayak yang punya Lenovo harganya 11-12. Cuma Asus itu dia RAM-nya masih 4 GB. Yang ini, ya RAM-nya 4 GB, terus SSD-nya masih 256. Tapi prosesor Ryzen-nya sama generasi ke-7 7320U. Kayak gitu. Untuk layarnya sama-sama 15,6 in. Untuk harganya semuanya laptop baru ini di bawah 6 juta. Kalau yang di seri SP mungkin harga promonya bisa sampai 4,9. Itu pun ya udah nggak pakai kayak gitu sih. Kalau menurut masnya nih, Ya, kalau dari segi pemakaian saya tadi kayak gaming sama editing, itu kalau bicara ke layar lebih enak yang mana mas? kalau untuk layar, oke. Kalau untuk layar ini ukurannya sama ya, 15,6 inch semuanya. Cuma kalau untuk saya pribadi itu lebih suka di seri Lenovo. Soalnya untuk Lenovo
layarnya itu pakai yang versi dock. Jadi kalau apa ini bahannya pakai yang kayak dock, bukan yang kayak kaca gitu. Oh, Jadi kalau keunggulannya semisal kita pakai di luar ruangan, itu cahaya yang dari matahari atau cahaya yang dari luar masuk ke laptop itu nggak bakalan mantul atau nggak bikin ganggu pandangan kita. jadi kayak nggak sulap gitu ya? Nah, bener Hmm. banget kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Cuma kalau ditanya Asus kelebihannya apa, dia itu kelebihannya desainnya bagus banget. Desainnya itu udah kayak gini, kekinian banget modelnya. Fokus ya maksudnya? Iya, ini series VivoBook. Jadi series yang ini Asus tuh lebih unggul di desainnya. Tapi kalau di SP ya hampir mirip, desainnya dia udah bagus tapi ya harganya lebih murah. Kalau Lenovo desainnya biasa aja, cuma ya jarang sih ada keluhan kayak di pemakaian orang-orang gitu. Oh gitu. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi enggak, Bapak? Biar Kalau nanti. soal ini mas, keawetannya dari 3 brand ini, menurut masnya mana yang paling awet? Kalau dari 3 brand ini yang paling awet itu berarti intinya jarang ada keluar lah, Bandel Mas. ya? Nah, yang bandel lah ya. Tapi kalau sebenarnya elektronik kayak gini itu nggak bisa dipastikan keawetannya sih, Mas. Tergantung dari pemakaiannya juga. Jadi bukan berarti kalau misal SP itu semua itu pasti ada errornya lah, ada kekurangannya. Nah, cuma kalau yang jarang banget meminimalisir kekurangan itu ada di seri SP sama Lenovo. Ada 2 merek ini. So, kalau ditanya, apalagi kalau misal fiturnya kayak port-portnya, semua laptop yang udah tipe baru sekarang itu semuanya udah pakai port yang lengkap. Ada USB Type-C, ada LAN, ada USB 3.2, itu udah lengkap. Semuanya ada. Asus, HP, sama Lenovo ada. Nah, kalau ditanya bagus mana, ya kembali lagi ke seleranya masnya, pengennya yang merek apa. Terus lagi nih mas, aku mau tanya, kan rencana saya kan ingin beli yang baru sekalian. Ya, Terus rencana kedepannya kan pasti pengen yang up to date kan ya? ya benar. Pengen ada yang Ya. bisa di-upgrade, entah Ya. itu di SSD atau di RAM. Itu menurut masnya yang bisa di-upgrade semuanya itu yang mana mas? Dari 3 merek. Kalau dari 3 merek ini yang lebih cenderung upgradable itu di series Lenovo juga sih, sama HP. Jadi tetap 2 merek ini yang paling sering ya bisa di-upgrade. Kalau dari seri Asus ada beberapa tipe tapi nggak semua tipe bisa di-upgrade kayak gitu. Jadi ya untuk upgrade-nya lebih jangka panjang biasanya cenderung ada di merek Lenovo sama SP. Kalau soal kualitas layar, Kalau soal kualitas layar ya udah FHD apa masih? ya, itu pertanyaan yang bagus mas. Ya. Oke, untuk yang layarnya ini udah pakai Full HD, udah semuanya Full HD. Cuma kalau yang ya kalau dilihat dari tampilannya sekilas, untuk series SP gambarnya itu sebenarnya lebih tajam. Tapi ya sama sebenarnya ukuran panelnya dia masih Full HD. Sama ukuran 15,6 in, bezelnya tipis, ya kan, terus webcamnya juga sama, udah Full HD. Terus cuma di seri dari 3 merek ini yang ada privasi kameranya itu ada di seri Asus sama Lenovo. Itu fungsinya buat nggak apa, ada. Mas? Fungsinya untuk semisal kadang ada beberapa berita ya kayak rumor kayak yang ada hacker-hacker gitu, kalau Iya. semisal masnya laptopnya nggak dipakai terus kondisi dibuka gini itu masih bisa diakses mas. Oh iya tadi. Iya, cuma kalau semisal privasinya ditutup, nah itu mau diakses pun nggak bisa, soalnya kalau sudah ditutup, jadi lebih aman, lebih safe. Gitu. Ya fungsinya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu urgent banget, tapi ya lumayan lah buat mengantisipasi kejahatan. Takutnya nanti masnya pas mandi buka gitu kan. Iya, iya, siap. Kalau soal ini mas, kayak yang saya request tadi kan, kalau nggak dipakai editing kan pakai gaming. Nah itu kan pasti pemakaiannya lama nih. Ya, Itu kalau antara 3 spek ini yang paling tahan panas yang mana mas? Kira-kira? yang tahan panas. Nah, Rata-rata semua laptop ya, ini kan speknya sama semua mas. Jadi kayak Ryzen 3. Bedanya di kayak generasinya. Kalau ditanya bagus kecepatannya yang mana, pasti yang generasi yang paling baru. Dan kalau mungkin tanya yang lebih dingin mana, ya generasi yang 7000 sih mas, harusnya. Cuma ya mungkin bedanya nggak banyak.
Ya kalau lebih dingin biasanya bisa dikasih kipas tambar. Jadi lebih aman. Jadi ya intinya jangan. Oh ya intinya juga buat teman-teman juga kalau pakai laptop itu jangan sampai di atas kasur atau di bawah tempat yang bawahnya itu lembab-lembab. Soalnya ya itu udah pasti laptopnya jadi makin cepat panas. Ngaruh juga ya Mas Budi? Iya itu ngaruh juga itu. Itu jadi sirkulasi udaranya nggak bisa keluar, dia malah masuk ke dalam dan akhirnya ya biasanya kadang laptopnya mati kayak gitu. Itu pemakaian. Jadi ya itu tadi makanya awet tidaknya laptop dilihat dari yang pakai. Pemakaian. Iya. Mau beli laptop yang harga 10 juta, mau beli laptop yang harga 20 juta ya itu nggak belum tentu awet. Itu beli speknya, bukan beli awetnya. Oke. Nah ini rencana dipakai siapa mas? Pakai sendiri atau? Saya pribadi. Oh pakai pribadi. Oke. Iya. Nah menurut masnya dari tiga ini yang rekom yang cocok yang mana menurut masnya? Kalau saya sih yang terbaru maksudnya, serinya terbaru. Oh iya. Generasi. Yang terbaru itu berarti ada dua ini antara Asus sama Lenovo. Cuma kalau dilihat dari ya kalau masnya cari contoh nih kita jajarin yang dua ini Asus sama Lenovo. Nah Asus sama Lenovo ini kalau masnya cari merek yang lebih terkenal itu mending yang Asus saja. Itu udah banyak banget yang pakai. Teman-temannya pasti mungkin banyak yang pakai Asus ikut-ikutan promo. Tapi kalau yang Lenovo ya dia jarang lah di masyarakat yang banyak yang pakai ini. Soalnya kalau Lenovo itu kayak mending spek tinggi tapi harganya murah. Tapi kalau Asus lebih kayak terkenal lebih cari mereknya kayak gitu aja. Dari segi penjelasan Masnya tadi masuk semua sih Mas. Tapi kalau saya pribadi malah lebih ke Lenovo sih Mas. Iya sih kalau aku pribadi suruh milih juga sih ya mending Lenovo sih. Soalnya ya itu tadi dilihat dari harga sama, speknya lebih tinggi. Sudah mantap lah buat jangka panjang. Bisa di-upgrade juga. Terus ya prosesornya Ryzen 3 7000 dan rata-rata seri Ryzen 3 7000 itu normalnya ya kayak di online gitu masih 6 juta lebih Mas. Dan cuma di sini kita jual di bawah 6. Kalau soal garansinya sendiri gimana? Nah soal garansi itu semua laptop rata-rata hampir sama, rata-rata 2 tahunan. 1 tahunnya itu servis, 1 tahunnya itu hardware. Jadi bisa dibilang tuh rata-rata sebenarnya ada beberapa laptop yang kayak ngeklaimkan ada beberapa brand yang ngeklaimkan garansi 3 tahun. Tapi 1 tahunnya itu hardware, 2 tahunnya servis. Ya itu sebenarnya sama aja kayak garansi ini 1 tahun mas. Jadi kayak apa ya? Lebih ke kalau hardware itu kalau misalnya kayak ada kerusakan keyboard, layar, ya intinya semuanya mesin yang ada di laptopnya lah. Tiba-tiba itu mati sendiri tanpa kesalahan dari kita, itu bisa diklaimkan gratis tanpa ada biaya. Jadi aman buat masnya. Iya. Dan hampir Lenovo, HP sama Asus semua di di kota-kota yang lumayan besar itu udah ada service centernya. Jadi untuk sekarang untuk masalah garansi aman sih, nggak beda sama kayak zaman dulu. Oke, siap. Kalau itu jadi ambil yang Lenovo aja mas. Oke, kita salin dulu ya. Oke. Jadi ini udah langsung fix yang Lenovo ya. Iya, Lenovo aja. Oke, siap. Jadi ini ya guys, buat teman-teman juga yang mau konsultasi boleh banget langsung ditinggal di kolom komentar juga. Ini tadi ada temanku juga yang dari jauh-jauh juga dari Blitar ya guys. Kita kasih rekomendasi yang terbaik lah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi buat teman-teman juga yang udah ngikutin juga di video ini, terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Sampai bertemu di video berikutnya.